Oke, kembali lagi di channel saya, Jalal Alif Fahmi Rizky. Pada kesempatan ini saya akan berbagi nih tentang bagaimana kita membangun suatu ekonomi kreatif di kawasan desa kita maupun daerah kita, yang nantinya bagaimana kita menghadapi tantangan usaha, tantangan bisnis di masa sekarang dan masa mendatang. Kenapa ini penting saya sampaikan? Karena memang nantinya ke depan kita kalau tidak bergerak mulai berusaha dari sekarang, dari diri kita, dari lingkungan sekitar kita, dari desa kita, maka nanti perkembangan ekonomi ini akan berjalan secara tidak kondusif, dan beban-beban di kota ini akan semakin besar, dan kemerataan yang ada di daerah maupun di desa-desa kita akan semakin berkurang. Jadi nanti perlu bahwa sumber daya yang ada di desa, di lingkungan kita, ini dapat kita gunakan untuk sebagai poros untuk membangun ekonomi kreatif saat ini dan masa mendatang nih. Nah, ini ekonomi kreatif di tempat saya di Kulon Progo ini sangat luar biasa, bahwa ekonomi yang ada di Kulon Progo ini memang bergerak sangat berkembang ya. Jadi pergerakan ekonomi kreatif ini sangat-sangat didukung juga dari pemerintah daerah di Kulon Progo, bahwa ekonomi kreatif ini menjadi salah satu motor penggerak ekonomi yang ada di daerah. Jadi ekonomi kreatif ini sangat membantu di tempat kami di Kulon Progo ini menjadi gelombang ekonomi baru, dicirikan dengan aktivitas ekonomi berbasis ide, gagasan, dan juga kreativitas. Ini muncul dari segala lini usia, baik itu yang remaja, kemudian yang usia-usia dewasa, dan juga ini juga bergerak juga, berlaku juga untuk usia-usia yang sudah memasuki usia-usia 40-an, 50-an, ini masih bergerak menggunakan ekonomi kreatif sesuai dengan bidang mereka, kemampuan mereka. Dan tentu di Kulon Progo itu ada yang namanya program Bela Beli Kulon Progo nih. Ini sebagai salah satu upaya untuk menumbuhkan daya ekonomi berbasis kerakyatan di Kulon Progo. Jadi apa yang menjadi hasil produk di Kulon Progo ini dibela, dibeli secara mandiri, dan juga ini menjadi kekuatan ekonomi di Kulon Progo. Jadi bisnis di masa sekarang di Kulon Progo ini memang munculnya usaha baru yang dapat digantikan, dapat menggantikan usaha lama. Jadi perlu adanya di sini adanya inovasi dan kreativitas untuk bisa bagaimana kita merealisasikan ide, inovasi dan kreativitas ini dapat terwujud. Nah, ini ada beberapa subsektor ya di ekonomi kreatif. Ini ada 16. Di sini ada aplikasi dan pengembangan game, kemudian ada arsitektur dan desain interior, ada desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi, video, dan ada juga yang fotografi dari kriya, yaitu kerajinan tangan, berupa kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, televisi, dan radio. Ini menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari subsektor ekonomi kreatif yang ada di Kulon Progo, dan ini sudah dicanangkan oleh Kementerian dari Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, apa saja yang menjadi bagian dari subsektor ekonomi kreatif. Nah, itu penting nantinya untuk kita bisa pahami ya, kita mau bergerak di bidang apa, kita mau bergerak di subsektor apa sih, daya kreasi kita di mana, kita mempunyai keterampilan seperti apa, nanti bisa masuk di bagian-bagian ini nih. Misalkan kita suka memasak, ya, kita masuk di bagian kuliner. Kita suka musik, berarti kita masuk di bagian musik. Misalkan kita punya kemampuan di kriya nih, kerajinan tangan, ya kita optimalkan kemampuan kita di situ untuk membuat jasa maupun produk-produk sesuai dengan kriya atau kerajinan tangan.
Nah, ini bisnis yang ada di Kulon Progo contohnya, ada beberapa yang digalakkan, dicanangkan, ada periklanan juga melalui Instagram, kemudian ada menjual produk, ini kerajinan tangan, dan juga ada fashion ya. Fashion ini contoh dari subsektor tadi. Kemudian di sini ada kuliner, hasil pertanian, kemudian ada jasa juga yang masuk di sektor sub ekonomi kreatif. Kemudian di sini ada kopi, kopi, coklat, ini menjadi salah satu andalan di Kulon Progo. Kemudian ada kedai-kedai juga yang itu dikembangkan oleh kelompok masyarakat maupun masyarakat secara mandiri, itu juga menjadi salah satu penggerak ekonomi kreatif di Kulon Progo. Kemudian juga munculnya ide-ide baru berupa desa wisata, kemudian penerbitan buku. Ini menjadi salah satu juga penggerak ekonomi di Kulon Progo. Mereka kreatif membuat suatu konten-konten ya di sini, membuat suatu pengembangan potensi desa, dikembangkan menjadi suatu desa wisata. Ini contoh juga bagaimana perkembangan ekonomi kreatif di Kulon Progo ini memang berkembang, bahwa kita perlu penggerak-penggerak ekonomi kreatif seperti ini. Nah, ini juga nih membuat video-video ini menjadi salah satu ekonomi kreatif juga. Teman-teman yang suka membuat video-video ini, mereka mengunggah di YouTube ya, di YouTube, kemudian mendapatkan pendapatan dari sini. Bisa dari iklan, bisa dari endorse, maupun dari penjualan produk sendiri. Ini ada contoh gelar ekonomi kreatif yang secara rutin diselenggarakan, kemudian produk-produk dari Kulon Progo, itu ada ikonnya batik Geblek Renteng, ini menjadi kolaborasi berbagai bidang dan subsektor ya, ketika suatu kegiatan gelar ekonomi kreatif ini diselenggarakan. Nah, ini ada beberapa poin bahwa ekonomi kreatif di Kulon Progo ini nantinya sudah bisa dikembangkan oleh beberapa sektor tadi ya, sektor ekonomi kreatif, ada subsektornya. Yang terlihat adalah di usaha produk lokal, kemudian ada bisnis kuliner, ada usaha bidang jasa, bisnis hiburan, dan rental mobil dengan tur wisata. Nah, itu yang sudah terlihat nih di Kulon Progo. Musik juga sudah mulai berkembang, periklanan juga sudah mulai bergerak, itu yang menjadi penggerak ekonomi kreatif di Kulon Progo. Nah, ini adanya ekonomi kreatif di Kulon Progo ini tidak terlepas dengan adanya potensi pariwisata Kulon Progo. Saat ini di Kulon Progo memang sedang dikembangkan menjadi salah satu KSPN, kawasan super prioritas nasional untuk pengembangan salah satunya di pariwisata. Kemudian ada program pengembangan kawasan bandara internasional di Yogyakarta yang ada di Kabupaten Kulon Progo, dan ini menjadi salah satu keuntungan untuk Kulon Progo nantinya untuk bisa menangkap peluang ini. Orang-orang yang datang lalu lalang ini bisa menggerakkan pola ekonomi yang ada di Kulon Progo berbasis ekonomi kreatif yang ada di Kulon Progo nih. Jadi nanti ada kesempatan kita bisa menangkap peluang ini. Nah, ini penting ya, penguatan kebijakan di Kulon Progo ini perlu adanya kerjasama antar OPD dan swasta. Kemudian perlunya sosialisasi secara berkala nih. Kemudian penting juga pemberdayaan pelatihan untuk masyarakat yang ada di Kulon Progo untuk bisa mengoptimalisasi kemampuan diri, apa yang menjadi kemampuan mereka, kemudian bisa masuk di sektor ekonomi kreatif. Dan juga penting sekali di sini marketing branding ya. Marketing branding ini untuk menciptakan icon dan bagaimana kita memasarkan produk-produk yang ada di Kulon Progo
produk ekonomi kreatif. Dan penting juga nantinya melakukan penelitian dan pengembangan apa sih yang menjadi tren saat ini, apa yang dibutuhkan, bagaimana tren pasar, apa yang dibutuhkan orang-orang, ini diteliti sehingga nanti akan terus muncul pengembangan-pengembangan baru sesuai dengan kebutuhan yang memang itu diperlukan oleh masyarakat. Nah, ini penting juga nanti kita pahami ekonomi kreatif di Kulon Progo ini akan tercapai ini ya bergantung pada keberhasilan pembangunan SDM-nya. Karena dari SDM ini ya merupakan dasar dari ide-ide, munculnya ide-ide, merealisasikan inovasi, kreativitas untuk menghasilkan daya ekonomi kreatif tadi. Maka perlu membangun SDM yang nanti bisa dinamis ya, bisa beradaptasi, kemudian terampil dan juga menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini tidak bisa dilupakan bahwa SDM ini adalah penggerak utama dari ekonomi kreatif. Kemudian mempunyai talenta-talenta untuk berkolaborasi. Jadi SDM nanti yang sudah mempunyai keterampilan, menguasai iptek, beradaptasi, ini mampu untuk saling berkolaborasi menghasilkan suatu produk-produk ekonomi kreatif baru. Kemudian perlu adanya manajemen SDM, optimalisasi kerja dengan industri, dan penggunaan teknologi tentunya. Ini sangat perlu diperhatikan, ini menjadi salah satu kunci bagaimana nanti tercapainya ekonomi kreatif di Kulon Progo. Nah, penting juga budaya kreatif ya. Masyarakat ini perlu kita kembangkan juga bagaimana nanti sudah terbiasa dengan hal-hal yang bersifat kreativitas. Jadi kebiasaan-kebiasaan kreativitas ini perlu diciptakan, perlu digalangkan. Jadi nanti sudah terbiasa dan menjadi suatu habit dan budaya kreativitas sehingga daya kreasi, daya inovasi untuk mengembangkan sesuatu di subsektor ekonomi kreatif nanti akan selalu berkembang. Kemampuan kolaborasi. Jadi kemampuan kolaborasi ini juga penting. Bagaimana nanti setiap potensi diri itu kan menghasilkan diri, menghasilkan ide, menghasilkan kreativitas masing-masing. Jadi dari masing-masing ini nanti bisa dikolaborasikan menjadi suatu pengembangan produk baru, pengembangan daya kreasi baru. Jadi perlu adanya kolaborasi, kemampuan kolaborasi. Jadi kita tidak hanya bisa sendiri, tidak mampu kita nantinya hanya berkembang secara sendiri, tetapi kita akan membutuhkan orang lain untuk bisa saling kolaborasi menghasilkan suatu produk-produk baru, produk ekonomi kreatif. Nah, pemanfaatan teknologi ini juga penting nantinya, bahwa saat ini perkembangan teknologi sangat luar biasa, teknologi digital, internet, online, ini sangat luar biasa. Jadi nanti bisa kita manfaatkan, kita selalu belajar, sehingga nanti dengan budaya kreatif, kolaborasi, dan pemanfaatan teknologi, ini bisa menciptakan daya kreasi ekonomi kreatif di Kulon Progo. Nah, nanti perlu juga yang harus kita siapkan, yaitu tentang literasi informasi, bagaimana kita bisa memahami, kemudian bisa mencerna dari informasi-informasi yang kita dapatkan tentang pengembangan suatu ide, gagasan ekonomi kreatif. Kemudian ada literasi keuangan, bagaimana nanti kita mengelola, mendapatkan keuangan-keuangan, akses-akses yang sesuai dengan tujuan kita mengembangkan pola ekonomi kreatif. Kemudian literasi teknologi, nah ini kita nanti bisa memanfaatkan sedemikian rupa tentang teknologi-teknologi yang relevan, baik itu software maupun hardware, untuk bisa mendukung tercapainya ekonomi kreatif di Kulon Progo. Ini ya, ekonomi kreatif, jadi kontribusi ekonomi secara nyata ya dari
PDB ya, pendapatan daerah itu nanti seperti apa? Apakah akan selalu meningkat? Apakah akan berkembang dengan adanya ekonomi kreatif ini? Maka perlu akselerasi kreativitas di sini, inovasi dan perlunya komersialisasi dari komunitas masyarakat dan pemerintah yang bernilai ekonomi. Jadi penting ya ekonomi kreatif ini dikembangkan. Akan memberikan kontribusi iklim bisnisnya, kemudian citra dan identitas suatu daerah. Nah, misalkan Geblek Renteng nih menjadi daya citra atau identitas suatu daerah di Kulon Progo, itu kan menjadi kontribusi ekonomi dan menjadi salah satu iklim bisnis kan sekarang menjadi keperluan instansi lembaga itu membutuhkan identitas Kulon Progo, yaitu berupa Geblek Renteng nanti dimodifikasi dari motif dasarnya. Nah, itu bisa menjadi salah satu pengembangan ekonomi kreatif. Kemudian sumber daya ini selalu terbarukan, perlunya inovasi dan kreativitas yang selalu dikembangkan, dan nanti akan muncul yang adanya dampak sosial, yaitu bahwa kualitas hidup, kemudian pemerataan kesejahteraan, serta peningkatan toleransi sosial ini akan semakin meningkat dengan semakin berkembangnya ekonomi kreatif di Kulon Progo. Nah, ini tantangan bisnis masa depan di Kulon Progo ini, bahwa sumber daya ini menjadi tantangan utama sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonomi. Bagaimana nanti kesiapan SDM ya dalam menghadapi era disrupsi, era perkembangan yang semakin cepat ini bisa beradaptasi, ini menjadi salah satu tantangan bisnis masa depan di Kulon Progo nantinya. Kemudian kebijakan apa nih yang tepat untuk pengembangan ekonomi kreatif di Kulon Progo? Yaitu ya memang kemandirian di Kulon Progo secara ekonomi ini nantinya akan dibentuk bagaimana perlindungan ekonomi kerakyatan yang berlandaskan terhadap pembinaan dan pemberdayaan ini selalu dilakukan, diprogramkan secara berkala agar kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk pengembangan ekonomi kreatif di Kulon Progo ini memang berkembang, dan ini menjadi dasar bagaimana nantinya kita bisa selalu berinovasi untuk menghasilkan kreativitas baru. Nah, itu kiranya bagaimana nanti kebijakan-kebijakan yang relevan untuk mendukung, mengembangkan potensi-potensi yang ada di Kulon Progo. Dan di akhir video ini silakan untuk mengisi feedback ya tentang gagasan ekonomi kreatif di Kulon Progo melalui link berikut, atau bisa di-scan melalui barcode. Nah, apa yang akan menjadi ide gagasan kalian untuk pengembangan kreativitas di Kulon Progo? Jadi silahkan berbagi melalui link berikut untuk memberikan gagasan ekonomi kreatif apa sih yang bisa dikembangkan di Kulon Progo. Demikian video tentang penjelasan masa depan Kulon Progo, tentang bagaimana nanti potensi-potensi yang ada di Kulon Progo saat ini dan masa mendatang dapat dioptimalkan, dapat dikembangkan melalui sektor ekonomi kreatif. Sampai berjumpa di video selanjutnya.